Pemirsa, puluhan pengemudi ojek online menggeruduk rumah salah satu penumpangnya untuk mengklarifikasi perbuatan konsumen yang dinilai tidak menyenangkan. Sementara isak tangis histeris mewarnai proses eksekusi lahan karena dinilai objek perkara masih dalam sengketa. Dan informasi berikut kami sajikan dalam iNews Prime Highlight. Para pengemudi ojol ini menggeruduk rumah salah satu konsumennya di Desa Jadimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban konsumen yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan berkata kasar melalui pesan singkat di aplikasi. Usai dipertemukan oleh petugas kepolisian dan perangkat desa, para ojek online dan konsumen tersebut akhirnya saling memaafkan. Proses eksekusi lahan seluas 3 hektar di daerah Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Polisi mengamankan sejumlah warga yang merupakan pihak tergugat agar tidak menghalangi proses eksekusi. Pihak tergugat mengaku tidak menerima lahan yang dieksekusi karena menurutnya putusan telah dimenangkan oleh mereka. Selain itu, objek perkara juga masih dalam sengketa. Ratusan warga di Mojokerto, Jawa Timur ini memaksa masuk ke halaman kelenteng Hoksian Kiong untuk melihat pertunjukan barongsai dan liang liong. Meski dilarang, warga tetap nekat menerobos pintu dan masuk ke halaman. Pertunjukan barongsai ini digelar usai warga Tionghoa selesai melaksanakan ibadah. Karena semakin banyak warga yang ingin menonton pertunjukan barongsai, polisi dan Satgas COVID-19 langsung menghentikan pertunjukan. Setelah ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian, kuasa hukum Edi Mulyadi akan mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum Edi keberatan penahanan Edi tanpa pengambilan BAP sebagai tersangka. Edi Mulyadi kini menelan pil pahit akibat pernyataannya menyebut lokasi ibu kota negara baru Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Usai diperiksa selama hampir 9 jam, Edi Mulyadi resmi ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Barreskrim Polri. Edi pun langsung ditahan di rutan Mabes Polri untuk mencegah yang bersangkutan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Penyidik menjerat Edi Mulyadi dengan pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 14 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 15 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di perayaan Imlek tahun ini, kelenteng di Purbalingga, Jawa Tengah menggelar pentas wayang tradisional Jemblung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.